Pranselan. Kondisi TTS saat lawatan Tuhan terjadi. Pada dekade 60-an itu, kondisi jalan di TTS masih sangat jelek. Mobil pribadi baru ada beberapa, angkot belum ada, jadi mau pergi kemana-mana pada umumnya harus jalan kaki. Saat lawatan Tuhan atas kota Sui terjadi pada September 1965, dalam 3 bulan pertama, Tuhan telah membentuk 75 tim penginjilan. Mereka masing-masing pergi ke berbagai penjuru untuk memberitakan Injil sesuai pimpinan Tuhan. Semuanya ditempuh dengan berjalan kaki sampai ratusan kilometer. Wow. Tim 36, tim API. Pranselan, Ipar Meltari, dan Yakob Baku adalah pemimpin tim 36. Tim ini sering mengalami mukjizat dan berbagai tanda heran, sehingga disebut tim API. Tim 36 pernah pelayanan keliling selama 8 bulan, menempuh jarak dihitung-hitung 500-600 km. Dalam perjalanan mereka selalu memuji Tuhan, dan kalau sudah letih berjalan, mereka tidur di bawah pohon yang mereka jumpai. Banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang mereka alami, seperti banyak yang sakit pakai tongkat disembuhkan, tongkat-tongkat dilepaskan, dan mereka berlari-lari penuh sukacita. Saat melayani di Amphoe Utara, tim 36 mengalami mukjizat, 2 orang mati bangkit. Ada seorang Suanggi, anaknya mati, setelah didoakan anak itu bangkit, Suangginya bertobat. Pranselan pernah berkhotbah 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Selain itu, saat pelayanan di Papua, Pranselan pernah berjalan di atas Danau Sentani 2 kali. Ada seorang tua berjenggot panjang dan bermata satu yang punya banyak berhala di gua. Apabila Frans berkhotbah dengan berapi-api, dia tertidur. Tapi begitu Frans mulai lelah, dia bangun dan berteriak-teriak. Pada hari ketiga, orang tua tersebut sudah tergeletak di pinggir jalan selama berjam-jam, tidak bergerak lagi dan badannya mulai dikerubungi semut. Frans minta timnya pergi mendoakan. Setelah didoakan, orang tersebut bangkit. Semua orang lari ketakutan. Dia bercerita bahwa dia dibawa ke neraka, tapi ada tangan yang menariknya keluar dari neraka. Akhirnya dia didoakan Pranselan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Kemudian seluruh keluarganya juga dilayani dan yang sakit mengalami mukjizat kesembuhan. Ketika tiba di daerah Teluke, ada dukun santet yang menghalangi tim 36 masuk di wilayah itu. Dukun itu berkata kalau Tuhan mereka hidup, mereka akan bisa masuk. Tapi kalau Tuhan mereka mati, mereka pun akan mati. Dukun itu meletakkan jimat di jalan masuk desa. Akhirnya jimat itu ditemukan dan didoakan. Tim 36 berhasil masuk ke daerah itu dan mengadakan KKR. Tuhan melawat mereka secara luar biasa. Ibu-ibu penuh Roh Kudus, mereka berteriak emosional penuh sukacita. Melihat kejadian itu, dukun tersebut marah. Ia membawa parang dan memotong semua pohon pisang milik penduduk desa yang ada di sana. Tapi bersamaan dengan perbuatan dukun itu, istri dari dukun tersebut jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman 15 meter. Kepalanya terluka parah, tapi perempuan itu tidak mati. Malam itu, perempuan itu diangkat keluar dari jurang dengan darah bercucuran dari kepala begitu banyak. Setelah didoakan, terjadilah mukjizat kesembuhan.
Dengan seketika, melihat mukjizat, dukun itu pun bertobat dan kemudian hari menjadi hamba Tuhan. Sebuah kesaksian spektakuler dari tim 36. Tim tersebut pada tahun 1967 mengalami sebuah peristiwa. Ada 7 orang yang meninggal sekaligus dalam waktu yang bersamaan, terdiri dari 5 perempuan di dalam gereja yang jatuh dari bangku dan langsung mati. Dan 2 laki-laki di tenda luar gereja jatuh dan langsung mati secara tiba-tiba, dikarenakan mereka adalah suanggi-suanggi ganas di kampung tersebut yang mengeraskan hatinya untuk tidak menerima berita Injil, juga tidak bersedia menyerahkan liu-liu untuk dihancurkan. Mereka telah menyia-nyiakan kesempatan emas yang ditawarkan dan disediakan Tuhan Yesus bagi keselamatan jiwanya. Hal itu menggemparkan orang-orang yang hadir saat itu. Mereka ketakutan dan segera menyerahkan diri kepada Tuhan dengan bertobat serta melepaskan semua liu-liunya untuk dimusnahkan. Berita kematian Suanggi yang secara tiba-tiba di dalam gereja membuat seluruh masyarakat menjadi panik dan takut akan kedahsyatan Tuhan. Semua Suanggi yang berada di daerah itu keluar dari tempat persembunyiannya, lalu menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Penumpang gelap di atas kapal tongkang. Kisah ini terjadi pada tahun 1967. Frans Celan adalah seorang guru yang sederhana. Suatu kali Tuhan menyuruhnya ke Surabaya untuk mendoakan seorang anak Tuhan yang sakit kritis. Meskipun belum pernah tahu Surabaya, Frans mau belajar taat. Ia berjalan kaki 3 hari 3 malam ke Kupang. Sampai di pelabuhan Kupang, dia bertanya, "Sekarang saya harus kemana Tuhan?" Lalu Tuhan tunjukkan sebuah kapal tongkang, kapal barang. Ia naik mencari tempat untuk beristirahat dan tertidur kecapean. Di tengah laut, Frans tertangkap Abika sebagai penumpang gelap dan dibawa ke hadapan kapten kapal. Disaksikan banyak abika, kapten bertanya, "Kamu siapa? Kenapa naik kapalku tanpa izin? Siapa yang nyuruh?" Frans menjawab dengan polosnya, "Aku Frans Celan, naik kapal ini karena disuruh Tuhan." Jawaban Frans membuat kapten emosi dan makin marah. "Kurang ajar orang ini. Sudah naik kapalku tanpa izin, tidak bayar pula. Sekarang bahkan bawa-bawa nama Tuhan." Ternyata kapten kapal ini orang Kristen Manado. Kapten kapal lalu pura-pura mengancam akan melemparnya ke laut. Saat itu baru terjadi pemberontakan G30 SPKI. Situasi masih kacau balau, segala kemungkinan memang bisa terjadi. Frans mengira ancaman itu serius, tapi daripada ketakutan lalu mengiba-iba minta ampun, ibarat terpidana mau dieksekusi mati, Frans ajukan permintaan terakhir, mau berdoa dulu. Kapten kapal mengizinkan karena ia ingin mendengar apa yang Frans doakan. Ternyata Frans tidak berdoa untuk keselamatan dirinya sendiri. Ia tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, dia justru mendoakan kapten kapal. Saat berdoa, mendadak Frans mendapat pernyataan Roh Kudus. Frans berkata, "Kapten, kamu harus bertobat. Dalam keluarga kamu tampak sebagai suami dan bapak yang baik. Dalam lingkungan engkau dihormati, namun sesungguhnya kamu punya banyak simpanan. Di kota ini si A, di kota itu si B." Semuanya disebutkan Frans dengan gamblang. Kapten sangat terkejut. Ia menjadi pucat dan malu. Selesai berdoa, Frans membuka matanya. Ternyata kapten kapal itu sedang berlutut dan menangis di hadapannya.
Kapten memanggil Franz, Pak Pendeta, dan meminta Franz mendoakan dirinya. Kebangunan rohani di atas kapal tongkang. Setelah itu, Kapten mengajak Franz ke kamarnya dan meminta Pendeta Franz tidur di atas ranjangnya. Awalnya Franz menolak karena kamar terbaik di kapal itu milik Kapten. Ia minta kamar yang lain saja. Tapi Kapten berkata, "Pendeta Franz, saya adalah penguasa kapal ini, jadi saya bebas pilih kamar mana saja. Pak Pendeta tidurlah di kamar ini, biar saya yang pindah kamar." Karena masih sangat capek, maka Franz segera tertidur lelap. Saat bangun, ia terkejut dan lompat dari ranjang, karena kapten kapal ternyata tidur di lantai pakai tikar. "Kapten, kenapa kamu tidur di sini?" Kapten bangun lalu berkata, "Pak Pendeta, kapal ini berlayar ke Surabaya butuh waktu seminggu. Bisakah Pak Pendeta buat ibadah setiap malam dengan para ABK agar mereka juga boleh bertobat?" Rupanya kapten kapal pintar juga. Ia ingin semua ABK ikut bertobat agar kabar dirinya punya banyak selingkuhan tidak tersebar keluar. Hahaha. Akhirnya di atas kapal itu diadakan ibadah kebangunan rohani setiap malam sampai kapal itu berlabuh di Surabaya. Akibatnya terjadilah pertobatan besar-besaran di antara ABK kapal. Tuhan kita ternyata humoris juga. Menjelang Surabaya, Franz mendapat mimpi melihat sebuah mobil kotak mungil seperti kotak sabun. Ia bertanya pada Tuhan, apa maksudnya? Dan Tuhan menjawab bahwa mobil itulah yang akan menjemputnya setibanya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, seperti inilah. Pada sisi yang berbeda, Tuhan juga berbicara lewat mimpi pada seorang pengusaha Kristen bernama Hari Kera di daerah Pucang Anom, Surabaya, untuk menjemput Franselan di Tanjung Perak. Tuhan memberitahu pada Hari Kera nama kapal dan jam kedatangannya, juga gambaran orang yang akan dijemputnya. Saudaraku, Tuhan kita adalah Bapa yang baik dan humoris. Pada Franselan, ia beri penglihatan mobil kotak sabun. Sementara pada Hari Kera, dia beri penglihatan wajah Franselan. Gak nyambung kan? Itulah humorisnya Tuhan kita. Dengan penuh ketaatan, Hari Kera pergi ke Pelabuhan Tanjung Perak pada waktu yang ditentukan. Dan persis ketika kapal berlabuh, ada banyak orang yang turun dari kapal. Hari Kera kebingungan. Orangnya yang mana Tuhan? Wajahnya mirip semua. Lalu tampak ada seorang pria turun dari kapal sambil matanya mengawasi setiap mobil. Kemudian Franselan keluar dari kerumunan penumpang kapal dan mendekat ke mobil Mazda tahun 1960-an yang berbentuk kotak sabun. Nah, ini Mazda kotak sabun. Ya, mirip kotak sabun ya. Barulah Hari Kera mengenali itulah wajah dalam penglihatan yang Tuhan beri. Sayang, saat Hari Kera mendekat mau menyalami Franz yang belum mengenalinya, justru berjalan terus menuju mobil Mazda kotak di parkiran. Hahaha. Dengan cara Tuhan yang ajaib, akhirnya Franselan dipertemukan dengan Hari Kera yang menjemputnya dan akhirnya dibawa menuju rumahnya di Pucang Anom. Mendoakan anak Tuhan sakit bernama Samuel Huan. Franselan tinggal di rumah Hari Kera beberapa hari sambil menceritakan tugas Tuhan menyuruhnya ke Surabaya untuk mendoakan seorang anak Tuhan yang sedang menderita sakit keras tanpa harapan. Hari Kera bertanya, siapa namanya, di mana alamatnya, di rumah sakit mana.
Jawaban Franz sama. Tidak tahu, Pak. Harigera pusing juga mendengar jawaban itu. Akhirnya ia berkata, "Baiklah Pak Franz, pasti capek, jadi perlu istirahat dulu. Dan nanti setelah saya pulang dari kantor, baru saya antar Anda cari orang sakit itu." Orang dusun tinggal di rumah orang kaya di tengah Surabaya, sementara tuan rumah kerja di kantor. Tentu saja membuat Franselan tidak nyaman sehingga dia berdoa, "Tuhan, aku mau cari orang sakit itu sekarang saja. Biarlah Tuhan yang tuntun saya ke tempat dia berada." Tuhan memberitahu Franselan nama orang sakit itu Samuel Huan. Franz pamit pada pembantu yang ada di rumah itu, lalu berjalan kaki mengikuti pimpinan Tuhan. Belok kiri, lalu kanan, lurus, belok lagi, kanan, kemudian ke kiri, lalu lurus lagi, demikian seterusnya. Dari Pucang Anom berjalan kaki dengan tuntunan Tuhan, akhirnya Franz tiba di rumah sakit Darmo. Dia lalu bertanya di kantor informasi, apakah ada pasien sakit bernama Samuel Huan? Dan jawabannya, tidak ada. Tuhan tidak mungkin salah, jadi Franz tetap ngotot, tolong diperiksa lagi. Dan jawabannya tetap tidak ada. Terjadilah sedikit perdebatan. Lalu datanglah suster kepala, Suster Gan, seorang Katolik, memberi penjelasan. Pasien terdaftar dengan nama Samuel Huan memang tidak ada. Tapi di sini ada 3 pasien terdaftar dengan nama Samuel. Kalau Bapak mau, biar saya antar ketemu mereka satu persatu. Karena kebaikan suster kepala, akhirnya Franz sampai juga di depan kamar Samuel Gamaliel yang punya nama Tionghoa Samuel Huan. Samuel Huan adalah anak pendeta Maranatha Immanuel Gamaliel Huan, seorang rohaniwan yang ikut mendirikan YPPII Batu Malang bersama pendeta Petrus Octavianus dan perintis GKI Tumapel Malang. Samuel sempat sekolah di SDT Cipanas beberapa semester, lalu terkena sirosis atau kanker hati yang pada waktu itu merupakan penyakit sangat mematikan dan belum ada obatnya. Apa saudara bernama Samuel Huan? Dalam keadaan lemah mendekati koma, sayup-sayup Samuel mendengar nama Tionghoanya dipanggil. Ia terkejut karena selama ini dia selalu memakai nama Samuel Gamaliel. Dia mengangguk sambil berusaha membuka matanya. Sayang, di rumah sakit Darmo banyak sinar matahari, sehingga hanya terlihat siluet hitam. Siapakah orang hitam ini? Franselan berkata, bolehkah saya mendoakan saudara? Tuhan mengutus saya dari Soe untuk mendoakan anaknya yang bernama Samuel Huan dan sedang berbaring sakit di rumah sakit Surabaya. Samuel mengangguk lemah. Franz bertanya lagi, apakah saudara percaya kasih dan kuasa Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, besok, dan selamanya? Samuel berdoa sambil menangis karena sadar sedang berhadapan dengan orang spesial yang diurapi Tuhan. Sejak didoakan itulah terjadi proses kesembuhan sampai beberapa tahun ke depan. Tidak terjadi mujizat instan karena ternyata Samuel Gamaliel masih menyimpan sakit hati dan kepahitan pada seseorang. Setelah sembuh, Samuel mencari orang yang telah mendoakannya. Tuhan mengizinkan mereka bertemu awal 1997 sebelum Franselan berangkat penginjilan ke Papua. Inilah foto Franselan yang kami terima dari Pak Samuel Gamaliel. Setelah itu Franselan menjadi utusan Injil ke Papua dan pelayanannya dilengkapi dengan berbagai mujizat dan tanda heran. Pengusaha Harigera kemudian hari menjadi pendeta dan mendirikan Sekolah Misi Interdenominasi Menanggal Surabaya.
Inilah Samuel Juan Gamaliel yang didoakan oleh Franselan dan jadi tokoh pergerakan yang akan datang. Setelah sembuh, Samuel Gamaliel membawa banyak hamba Tuhan melayani di SOE TTS NTT. Berjalan di atas Danau Sentani. Danau Sentani, Papua. Ketika Franselan penginjilan di sekitar Danau Sentani, Tuhan berbicara, "Franselan, orang-orang Papua sekeliling danau ini adalah penyembah berhala dan pengguna okultisme. Kalau tidak melihat mujizat, mereka sulit untuk bertobat." Saat naik perahu di tepi Danau Sentani, Tuhan berkata, "Franselan, lompatlah engkau keluar dari perahu dan berjalanlah di atas air." Kalau saudara berada pada posisi Franselan, akan taat atau tidak? Kebanyakan pasti tidak akan taat, karena pikiran pasti berkata, bagaimana mungkin bisa? Berat jenis manusia kan lebih besar dari berat jenis air, pasti tenggelam dong. Untunglah Franselan tidak sepintar saudara. Tanpa banyak berpikir, ia mau belajar taat. Maka mujizat terjadi. Franselan melompat keluar dari perahu dan ia berjalan di atas air, disaksikan banyak orang Papua dari pantai Danau Sentani. Peristiwa ini terulang 2 kali, sehingga orang-orang Papua sekitar Danau Sentani mengenal Franselan sebagai hamba Tuhan yang berjalan di atas air. Mereka mendengar Injil dan banyak yang diselamatkan. Kebangkitan orang mati. Suatu kali, Franselan sedang berjalan di tengah keramaian Jayapura. Terjadi sebuah kecelakaan di mana seorang kuli bangunan jatuh dari gedung yang sedang ia bangun dan meninggal. Masyarakat berkerumun melihat kejadian itu dan mayatnya sudah ditutup. Saat Frans lewat, Tuhan berbicara, "Franselan, pergi, dekatilah mayat itu dan bangkitkanlah orang mati itu." Jika saudara jadi Franselan, apakah saudara akan taat? Perintah ini lebih berat dari berjalan di atas air. Kalau di Danau Sentani Frans gagal dan tenggelam, ia bisa naik ke perahu lagi tanpa rasa malu, karena masyarakat tepi danau tidak tahu apa yang Frans lakukan. Tapi, membangkitkan orang mati dikelilingi banyak orang. Kalau gagal, malunya minta ampun, ditertawakan dan diolok-olok, dianggap orang gila. Tapi Frans tetap mau taat. "Tolong beri saya jalan untuk mendoakan jenazah ini." Ketaatan Franselan berbuah mujizat. Kuli bangunan itu bangkit dari kematian, disaksikan banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Napak tilas pelayanan Franselan di Papua. Saya, Heru, berusaha mencari jejak pelayanan Franselan di Papua. Puji Tuhan, saya berhasil bertemu dengan putri sulungnya, Pendeta Naomi Selan, yang jadi gembala gereja Gizi IFGF di Jayapura. Ini pertemuan saya dengan Pendeta Naomi Selan, gembala gereja Gizi IFGF di Jayapura. Pertemuan yang unik karena saat saya tanya kisah pelayanan papanya, Franselan, Naomi Selan mendadak menangis. Ia berkata, "Sudah puluhan tahun saya menyimpan kisah ayah saya, tak berani menyaksikannya pada orang lain, karena takut dikira mengada-ngada. Tapi sekarang ada orang datang dari jauh, dari Jawa, tiba-tiba tanya kisah ayah saya, sehingga apa yang selama puluhan tahun saya simpan sekarang dapat saya ungkapkan."
Setelah Naomi Selan bercerita, ganti saya bercerita apa yang telah saya dengar dari banyak sumber. Selesai mendengar cerita saya, Naomi Selan ternyata menangis lagi sambil berkata, "Kenapa ada orang asing yang tahu kisah bapakku lebih dari saya anaknya?" Membangun gedung gereja besar hanya dalam 1 bulan. Naomi bercerita jika pelayanan Franselan di Papua disertai Tuhan dengan berbagai mujizat dan tanda heran, kesembuhan dan kelepasan dari ikatan kuasa-kuasa gelap. Sementara Naomi Selan sendiri selain menjadi gembala sidang, juga mengembangkan pelayanan di tengah masyarakat. Melayani mereka yang kecanduan narkoba, pelaku kriminal, free sex, free love, pergaulan bebas, dan memberi pendidikan gratis di antara orang-orang miskin. Pada tahun 1974, Franselan disuruh Tuhan untuk mendirikan sebuah gedung gereja. Saat itu hanya ada tanah lapang yang luas, tapi tidak ada bahan-bahan untuk membangun. Setelah gambar rencana, lokasi, dan persiapan dilakukan, tibalah saat peletakan batu pertama. Mengikuti tradisi komunitas Kristen Papua, maka dibuatlah undangan peletakan batu pertama pada berbagai gereja dan hamba-hamba Tuhan sekitar Jayapura. Saat membuat undangan, Tuhan berbicara pada Franz agar mencantumkan juga undangan peresmian gedung gereja itu 1 bulan kemudian. Sebuah perintah yang luar biasa aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mendirikan sebuah gedung gereja cukup besar hanya dalam waktu 1 bulan? Tapi Franselan tetap memilih untuk taat. Biasanya orang membangun gedung gereja tahu awalnya, tidak tahu akhirnya. Seringkali butuh waktu belasan, bahkan bisa puluhan tahun. Komunitas Kristen Jayapura gempar. Tak pernah ada undangan pembangunan gereja seperti ini. Pasti pendeta Franselan sudah gila. Ada dana sebagian, pembangunan berjalan. Dana habis, pembangunan berhenti dulu sampai ada dana terkumpul lagi. Jadi kapan selesainya jarang ada yang tahu. Komunitas Kristen Jayapura gempar. Tak pernah ada undangan pembangunan gereja seperti ini. Pasti pendeta Franselan sudah gila. Undangan peresmian ini hanya berjarak 1 bulan. Apa Franselan sangat kaya, mampu membayar banyak mandor dan kuli bangunan, ataukah dia sudah kehilangan nalarnya, atau mungkin ia sudah gila? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1 bulan kemudian berdirilah Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bethesda, Jalan Sekolah nomor 21, Abipura, Jayapura. Saya tidak begitu saja percaya dengan cerita Naomi Selan. Saya minta alamat gereja itu karena sebelum pulang meninggalkan Jayapura, saya mau melihat gereja itu dengan mata kepala sendiri. Dan inilah yang saya lihat. Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bethesda. Disadur oleh suara pemenang dari berbagai wawancara, berbagai literatur, dan sumber internet. Reinhard Bonnke berkata, gereja yang tidak mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang.
Orang Kristen yang tidak berbeban mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah orang Kristen yang terhilang. Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalist, Heroes of Faith, kisah pahlawan iman ini, dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalist berikutnya. Salurkan donasi saudara untuk pembuatan Heroes of Faith ini ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode HOF. Questions and answer hubungi PIC Linda WA +62 81 759 1948. Sampai bertemu di kisah Heroes of Faith selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami mau ajak saudara bermisi ke Papua. Pelayanan misi di Papua memerlukan banyak dukungan doa dan dana. Banyak guru misi di pedalaman perlu disubsidi atau diadopsi. Jika saudara bisa pergi melayani, pergilah. Jika saudara tidak bisa pergi melayani, mari dukung saudara-saudara kita yang bisa pergi melayani dengan doa dan dana. Kami mengumpulkan bantuan barang untuk Papua berupa Alkitab, buku rohani anak-anak, buku kesaksian, peralatan sekolah, sepatu sekolah, peralatan mandi, permainan sekolah minggu, makanan, snack dan permen, celana pendek untuk anak-anak dan dewasa, kaos untuk anak-anak dan dewasa. Untuk pengiriman bantuan barang, silahkan kirim dukungan saudara ke Pelayanan Nafiri Allah Terakhir, Jalan Kedung Doro 82E, F, Surabaya. Untuk dukungan dana misi Papua, silahkan kirim ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Papua. Untuk pengiriman paket bantuan material dan Joybox, salurkan dukungan dana pengiriman Joybox ke Dompet Misi BCA 555 033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Joybox. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Saudari Linda WA +62 81 759 1948. Together for the Gospel. Tuhan Yesus memberkati.